dari telepon, Ustaz, ini ada suami mencakapkan sama istrinya karena palak sama istrinya, dilarang pergi, tak juga dia menurut sama suaminya. Jadi kata suaminya, kalau keluar kau pintu ini, kalau keluar kau juga dari rumah ini lewat pintu ini, jatuh talak kau 3, begitu. Itu kan berlaku selama-lamanya kan. Kalau kau keluar, bukan kalau kau pergi ke sana katanya. Kalau pergi ke sana udahlah, nggak jadi pergi, udah aman. Ini kalau keluar kau dari pintu nih, dari pintu rumah nih, pintu depan nih, nggak dibilang depan lah, pintu ini dibilang ini itu depan tuh, jatuh talak. Jadi istrinya kan bingung, taklah pula selamanya awak dari belakang, dari jendela nggak mungkin dah ada jerjak. Zaman dulu ialah tak ada jerjak, bisa lompat awak. Pintu belakang ada, tapi kan takut sewaktu-waktu lupa keluar awak lewat pintu tuh. Jadi macam mana Pak Ustadz? Kata ia bagi perempuan yang ajnabiyah, engkau tolik, engkau tertalak, sementara dia bukan istri. Nggak jatuh talaknya, orang bukan istrinya. Atau ditaklik, jika aku berkahwin akan dikau, jika masuk engkau akan kampung ini, maka engkau tolik, kau tertalak. Itu takliknya nggak sah, itu nggak jatuh. Ya, kalau bahasa kita kira-kira gini, Bang, kita kan sebulan lagi mau nikah nih, ya, supaya kita paham kira-kira mana yang abang suka, mana yang abang tak suka, supaya aku bisa ngerti. Jadi jangan sampai aku bikin yang abang nggak suka, tapi selalu aku berusaha membikin yang abang suka. Jadi rumah tangga kita insya Allah aman-aman aja. Gitu juga laku. Abang pun kan perlu tahu apa yang aku suka, apa yang tak aku suka, supaya yang tak aku suka itu jangan abang bikin, justru yang aku suka itu yang abang bikin, supaya rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Ya lah, bagus. Nah, jadi abang apa yang abang suka, aku suka deh kalau kau nanti setelah jadi istriku, nah kau bagian, kau bikin begini. Yang aku nggak suka, jangan sekali-sekali kau bikin begini. Yalah bang, aku udah ngerti. Seumpama bang pelanggar kulit itu bang, kayak mana itu bang? Kalau sampai kau bikin macam mana aku tak suka yang kau bilang tuh, aku ceraikan kau. Ya, seumpama kau bikin macam mana yang ku bilang tadi yang aku tak suka tuh, aku ceraikan kau. Kira-kira cakapnya itu berlaku nggak? Kalau kau bikin macam mana yang aku tak suka seperti yang ku bilang tadi, kan calon istri kan nanya, seumpama lah bang, terbikin kule yang abang tak suka tuh, cemana bang? Harapan calon istrinya kan, ya udah, aku maafin, asal jangan kau ulangi balik. Entah begitu, pokoknya nggak ultimatum langsung. Ya kalau seandainya aku bikin macam mana, kan kau udah tahu aku yang suka mana, yang tak suka mana. Kalau kau bikin juga yang macam mana tak suka aku, cerai kau. Kira-kira cakapnya itu laku nggak? Berlaku hukum tidak? Tidak. Kenapa? Karena dicakapkan dalam kondisi itu bukan istrinya, ajnabiyah, orang lain itu. Tapi kalau umpama itu sudah sah nikah mereka, udah istrinya, wilayatul mahalnya, wilayah tempat dia sebagai istri sudah nikah. Nah, umpama bang, kita bikin kuliah macam mana abang bilang tadi, kayak mana? Aku cerai kau, cerailah kita. Jatuhlah talak kau tuh katanya. Kira-kira
ucapan itu berlaku nggak hukumnya? Udah nikah? Laku. Hati-hati, jangan sampai terlanggar. Itu dibatasi waktunya enggak? Enggak ada. Ya kapan aja. Umpama udah lupa pun mereka sama cakapnya ini, tiba-tiba terlanggar, tetap jatuh. Maka hati-hati. Misalnya kata suaminya, satu yang aku nggak suka, kalau kau pergi dari rumah, mesti kau bilang sama aku, kecuali kalau pergi dekat-dekat lah belanja apa segala macam yang sifatnya perempuan biasa lah keluar ke situ ya. Tak usah lah kau minta izin lagi sama aku. Muak pula aku dengarnya. Nak pergi kau ke kedai minta izin, nak wirid kau minta izin, aku muak juga itu kalau kayak gitu. Maksud hatiku entah kau pergi-pergi sama kawan kau, entah pokoknya agak jauh-jauh lah, kau mesti minta izin sama aku. Aku paling nggak suka istriku itu pergi-pergi gitu-gitu aja, berarti dia nggak menghargai aku sebagai suami. Jangan sampai aku pulang, aku tanya kemana si Anu, pergi dia kemana? Ini, tapi tak ada bilang sama aku marah besar aku tuh. Itu tak suka aku. Di antaranya poinnya itu banyak pula itu orang udah bilang semua. Apa yang kira-kira abang suka, apa yang nggak suka dibilangin, tak suka tuh A, B, C, D, E, F, G sampai 10. Habis itu kata istrinya gini, jadi seumpama terlanggar pula bang, yang abang tak suka tuh, 10 kan, kayak mana tuh bang? Ceraikan kau, cerai kita, jatuh talak kau tuh. Apa mesti 10 baru jatuh? Enggak, 1 dari 10 tuh jatuh, karena itu bagian dari yang tak disukai. Maka hati-hati nih, hati-hati. Maksud suami pun mau ngancam ini, ngancam supaya jangan dilanggar istrinya. Maka dia pakai bahasa sadis, cerai kau. Bang kok segitunya sih bang? Ya, supaya kau paham, supaya jangan kau bikinnya aku tak suka itu yang maksudku. Iya, konsekuensinya sekarang. Kalau sekedar itu aja, nggak usah begitu-begitu bahasanya. Maksudnya ngancam ini supaya jangan dibikin. Tapi konsekuensinya berat tuh. Pama lagi, jangan kau berutang di luar sepengetahuan aku. Karena aku tengok ada tetanggaku kayak gitu. Utangnya banyak kali, sekali nagih serentak 15 tukang angsuran yang datang. Malu suaminya dibikinnya. Jangan kau bikin kayak itu sama aku. Kalau sampai kau berutang di luar sepengetahuan aku, cerai kita. Ngerinya. Utang dia. Ya itu talaknya. Itu talik. Itu talik, digantung. Selama gantungan itu tidak dilanggar si istri, aman. Tapi begitu terlanggar, jatuh. Jadi umpama nggak ada kali suaminya sakit, tak ada duit, istri mau utanglah ke kedai, takut jatuh talak. Bang, kayak mana nih bang? Abang bilang tiap hari gitu, kalau utang jatuh talak. Itu kan kalau aku tak tahu, aku bilang dek, ini aku tahu, pergi kau utang sana. Nah, itu aman ya. Kan dia bilang gitu, kalau kau berutang di luar sepengetahuanku jatuh kan itu. Nah ini kan aku tahu, bilang kau sana utang lah, nggak apa-apa, aman itu mas. Allah. Ya. Kalau puasa misalnya Ramadan tiap hari melakukan hari oleh Arab dan itu kan. Yeah. Jadi kalau dibalik lah contohnya seperti saat tadi itu, ketika dilanggar salibnya itu atau sebelum dilanggar itu, apakah ada semacam Ramadan tadi itu juga ada kifaratnya gitu biar tidak jatuh? Enggak ada ya. Enggak ada. Macam mana kalimat begitulah.
Artinya nggak bisa lagi ditarik. Oh, nggak bisa. Dengan cara membayar kifarat atau Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Apapun ceritanya, kalau dilanggar otomatis selesai, jatuh talak. Nggak bisa ditarik lagi, nggak bisa. Sesuatu yang sudah lepas nggak bisa ditarik. Ku cancel itu ya, ku delete namanya. Delete. Ya udahlah, nggak apa-apa itu udah. Ku tarik balik itu cakap. Nggak bisa. Karena ini bukan cakap kita sama dia, cakap kita sama Allah. Yang menjadikan jatuh talak itu hukum si istri apa hukum Allah? Hukum Allah. Jadi mendelete hukum Allah itu nggak bisa. Membatalkan hukum Allah itu nggak bisa. Kecuali kalau Allah sendiri membatalkannya. Misalnya, ya dulu awal-awal Islam, hubungan suami istri itu haram sedang puasa Ramadan, baik siang maupun malam, nggak boleh. Jadi dilihatlah sahabat-sahabat Nabi, kepayahanlah 1 bulan pula nggak campur. Lantas dihapuskan Allah Ta'ala hukum itu, siang tak boleh, tapi kalau malam boleh. Kalau Allah membatalkan hukumnya, ya Allah yang bikin hukum, sah-sah saja. Tapi kalau Allah yang bikin hukum, kita membatalkan hukum itu nggak bisa. Jadi tetap udah tercakapkan, udah. Saya ditanya, ada jamaah, memang di tempat itu aneh-aneh aja kejadiannya. Jadi telepon, Ustaz, ini ada suami mencakapkan sama istrinya, karena palak sama istrinya, dilarang pergi, tak juga dia menurut sama suaminya. Jadi kata suaminya, kalau keluar kau pintu ini, kalau keluar kau juga dari rumah nih, lewat pintu ini, jatuh talak kau. 3, begitu. Itu kan berlaku selama-lamanya kan. Kalau kau keluar, bukan kalau kau pergi ke sana katanya. Kalau pergi ke sana udahlah, nggak jadi pergi, udah aman. Ini kalau keluar kau dari pintu nih, dari pintu rumah nih, pintu depan nih, nggak dibilang depan lah, pintu ini dibilang ini itu depan itu, jatuh talak. Jadi istrinya kan bingung, taklah pula selamanya awak dari belakang, dari jendela nggak mungkin dah ada jerjak. Zaman dulu ialah tak ada jerjak, bisa lompat awak. Pintu belakang ada, tapi kan takut sewaktu-waktu lupa keluar awak lewat pintu tuh. Jadi macam mana Pak Ustadz? Ya udahlah, tutup aja pintu tuh, bikin pintu baru. Cemana lagi coba? Tutup pintu tuh, pindahkan pintunya. Kan kata dia pintu ini kan, ya udah, bikin pintu baru, tutup yang itu Pak, supaya jangan lewat ke situ. Karena si suami pun habis mencakapkan gitu, takut juga dia kalau istrinya lupa keluar dari pintu tuh. Sekarang ini enggaklah lupa, setahun, 2 tahun, 3 tahun, takutnya nanti udah uak-uak lupa. Cuman uak-uak berpisah awak coba. Nenek-nenek sama kakek-kakek dah kelanggar. Ingat kita dulu, aku ada ngatur, iya aduh tok, kayak mana tok, kayak mana nek, apa dulu lah, bisa lah kita nek talak 3 pula, cemana Cina putanya. Alah kacau tuh. Jadi saya bilang udah kalimatnya macam mana gini, katanya Ustaz, kalau kau keluar dari pintu nih, keluar rumah kau dari pintu nih, jatuh talak 3. Ya udah, tutup aja pintunya. Di batu, bukan ditutup, dikunci, batu, dipindahkan pintunya sebelah. Jelek-jelek lah, nggak berbentuk bantil situ. Yang penting rumah tangga aman.
Atau dibikin, yang sana kan jendela, jendelanya taruh di tentang pintu, pintunya taruh tentang jendela. Memang nggak cantik lah, memang kan. Ya udah, mau beli buat nggak? Timbang jatuh talak. Inilah kekuatan bahasa itu jadi hukum. Cemana kalimat yang keluar kayak begitu hukumnya. Beda nanti keluarnya, beda lagi hukumnya. Makanya saya selalu kalau ada orang bertanya, aku tidak menghukumi kejadiannya ya, aku tak dengar kayak mana yang diucapkan. Yang kuhukumi pertanyaan ini. Umpama ternyata pertanyaan ini nggak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, aku nggak ikut campur sama yang di sana sebenarnya. Kadang-kadang kan ada orang di desainnya pertanyaan itu yang kira-kira nanti jawabannya nggak jatuh, padahal kalimat yang diucapkannya tidak macam begitu. Jadi saya bilang, ini butuh kejujuran. Kalau bertanya tuh macam mana yang sebenar kejadian, karena saya tidak menghukumi kejadiannya, saya nggak tahu kejadiannya seperti apa. Yang saya hukumi pertanyaan. Jadi saya menjawab pertanyaan, bukan menjawab kejadiannya seperti apa, karena saya nggak tahu. Ada orang kalau sesak kan mau dia bohong-bohong. Jadi kita begitu. Jangan nanti kita dipolitisir, di atas namakan nama kita. Aku udah datang ke tempat Ustaz Supriyadi, udah kutanyakan sama Ustaz tuh, kata Ustaz tuh nggak jatuh. Ya dia nanyanya kayak mana, kejadiannya kayak mana. Ada belakangan orang bilang, Ustaz ada yang datang ini. Iya. Dia nanya kayak mana Pak Ustaz, kayak gini kejadiannya nggak kayak gitu Pak Ustaz. Ya, kok tahu, saya bilang, aku di situ. Ya, yang betulnya kayak mana? Kayak gini. Nah itulah dia bilang sama kami. Udah kutanya Ustaz Supriyadi, katanya nggak jatuh. Ya kalau macam mana yang dia tanyakan itu nggak jatuh. Tapi ternyata kejadiannya tidak macam begitu. Ada saksi, nggak kayak gitu Ustaz, kayak gini ya, nggak tahu lah, aku nggak denger tetap dia waktu itu. Aku kan jawab pertanyaannya aja. Itulah yang saya maksud dipolitisir. Jadi atas nama saya, dibilangnya katanya tak jatuh, padahal kita nggak tahu kejadian. Maka selalu saya bilang begitu. Jadi almarhum guru kita, Ustadz Mas'ud, mengajari kita begitu. Jadi kalau ada indikasi ini pertanyaan nggak jujur, bilang sama yang bertanya, aku tidak menghukumi kejadian yang sebetulnya karena aku nggak tahu. Aku cuma menjawab pertanyaan Bapak, maka di sini dibutuhkan kejujuran Bapak waktu bertanya. Ditanya yang macam mana yang sebenarnya kejadian, jangan direkayasa pertanyaan. Saya pun gitu kalau dia, betul Pak Ustadz. Kayak gitulah kejadiannya. Ya udah, ya aku nggak tahu lah, saya bilang aja gitu. Aku nggak tahu, saya nggak tahu kejadiannya. Ya kalau Bapak bilang kayak gitu ya kayak gitulah hukumnya. Cuman macam mana persisnya Bapak lah yang tahu. Jadi begini, ini talak 3 ini. Istrinya kalau lakinya macam-macam suka kali ngadu sama mertuanya. Anak mama tuh begini gitu. Jadi terakhir mamanya merasa karena dia perempuan. Umpama aku pun digitukan laki, aku tak suka. Umpama anakku pun perempuan digitukan lakinya, aku nggak suka. Jangan jadi laki-laki semena-mena gitu. Jadi dimarahilah anaknya. Kau jangan kayak gitu sama istri kau, begini. Akhirnya ribut lah mama sama anak gitu. Jadi palak dia sama istrinya. Udah talak 2 ini. Jadi kata istrinya, kau jangan kayak gitu. Kata suaminya, kau si sebentar ngadu kau. Udahlah, timbangkan aku durhaka aku sama makku gara-gara kau. Cerai kau. Cerai kita. Daripada kan aku durhaka aku sama mamaku, melawan aja aku, dah cerai kita. Itulah kalimatnya. Habis itu mamanya
karena pun nggak ngerti, pulang si ayah diceritakan sama suaminya. Jadi dibilang istrinya, bang, tanyakan sama ustadz dulu, itu kira-kira kalimat yang dibilangkan si anu itu udah jatuh apa enggak itu. Ya udah dibawa lakinya lah si anak tadi ke rumah. Saya tanya, kayak mana kau bilang sama istri kau? Aku bilang kayak gini, Pak Ustadz, timbangkan aku jadi durhaka. Karena dia ngadu-ngadu tak apa-apa aja dibilangi, asik gaduh aja aku sama mamaku. Ya aku bilang timbangkan aku durhaka sama mamaku, ceraikan aja lah kau nanti. Bilang kayak gitu. Oh nanti, ada nantinya. Ya kalau ada nantinya tergantung nanti lah. Kalau nanti kau ceraikan cerai, kalau enggak. Jadi enggak jatuh. Oh Ustadz, kata si bapak, ya kalau memang ada nantinya ya enggak jatuh. Jadi kalau enggak ada nantinya berarti kan saat itu jatuh. Tanya sama istrinya, sama mak anak tuh kayak mana bang? Apa kata Ustadz tuh? Kata Ustadz tuh kalau ada nantinya nggak jatuh. Nah, tergantung dia lah nanti. Kalau diceraikannya ya jatuh, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau nggak ada kalimat nantinya, dia bilang timbangkan aku durhaka sama mamaku, bagus kau kuceraikan, bagus kau cerai, bagus kita bercerai, aku ceraikanlah kau. Nggak pakai nanti, enggak. Tapi dia bilang katanya pakai nanti. Nangis maknya. Bohong dia tuh, nggak ada nanti, aku di situ kok katanya. 3. Dah, tak bisa lah sama. Tapi masih enggak sama. Nanyalah ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana. Jawabannya sama. Jadi kurang puas sama saya, pergi ke Ustadz Mas'ud. Pergilah, pikir. Mengaku pun muridnya kok. Masa beda jawaban murid sama guru? Pergi sana, pergi. Jadi kata Ustadz tuh, timbangkan aku durhaka sama mamaku, bagus, cerai kau. Itu pilihan. Kalau diteruskan, kau begitu aja, aku jadi durhaka. Jadi supaya jangan aku durhaka, elok kau yang kuceraikan. Itu pilihan. Berarti kau pilih cerai, ya janganlah kata Ustadz Mas'ud. Tuh kan, gak percaya sama aku, pergilah sana. Apa Ustadz Mas'ud masih kurang puas, pergi lagi tanya keliling. Datang ustadz-ustadzan. Apa katanya? Itu kan terserah kau. Terserah kau, kan belum kau putuskan, berarti belum jatuh lah itu. Kok belum diputuskan kayak mana? Timbangkan aku durhaka, aku ceraikan kau, apa lagi kalau diputuskan? Itu pilihan sama kau lah. Ya ibu kayak mana? Ibu rela nggak didurhakai sama anak? Kalau ibu rela, ya nggak apa-apa, kata Jula lagi. Cemananya Ustadz nih jawab. Ya terakhir sama balik. Terus dia bilang gini, seandainya umpama ini nggak sah, talaknya itu jatuh, sehingga kami nggak boleh lagi sama karena talak 3, Ustadz itu bilang kan nggak jatuh. Jadi yang nanggung dosa Ustadz itulah. Ustadz itu kok yang bilang nggak jatuh? Klien ini mau enaknya di klien, nggak enaknya di orang. Ya Ustadz itu bertanggung jawab atas ucapannya. Klien pun bertanggung jawab atas perbuatan klien. Mana bisa pula orang menanggung dosa klien? Klien nanggung dosa klien, Ustadz itu menanggung cakapnya. Mana bisa semuanya pula Ustadz yang menanggung? Enak kali klien. Coba kan mau menang sendiri aja, pakai akal-akalan. Memang begitu. Orang kok udah talak 3 ngelupur itu. Terakhir
macam orang hanyut, tak pandai berenang. Apapun yang dapat dipegang itu. Maka hati-hati kita nyelamatkan orang hanyut. Salah-salah awak hanyut juga. Dipeluknya sekencang-kencangnya awak pun tak bisa bergerak. Nah, makanya cerita orang kalau mau ngapakan nyelamatkan orang hanyut tuh bikin dia lemah sekali. Kalau perlu dipukulkan, mbak pingsan sekalian. Nah, enak awak ngangkatnya. Jangan dia di posisi masih bertenaga, dipeluknya awak habis dua-dua, hanyut mati dua-dua. Baik. Suaminya tadi mengatakan kalau keluar dari pintu ini ceraikan kamu. Maksud hatinya hari itu juga. Maksud hatinya ini sore ya. Kalau sore nggak ada istilah dalam hati, ucapan yang lahir itulah yang jadi hukum. Memang itulah maksudnya kenapa talakkan ini gitu. Iya. Iya. Nggak bisa. Sama nanti kalau kayak gitu, si talik talak bisa kita rubah-rubah dalam hati. Apabila sewaktu-waktu aku menyakiti badan jasmani istriku, atau tidak memberikan nafkah wajib kepadanya selama 3 bulan berturut-turut, atau aku menyakiti badan jasmani, atau aku tidak memperdulikan dia selama 6 bulan lamanya, maka apabila ia tidak rela, kemudian dia mengadukan halnya ke pengadilan agama, kemudian pengaduannya diterima dan dibenarkan oleh pengadilan agama, maka jatuhlah talakku kepadanya 1 manakala ia membayar iwat kepada aku 10.000 rupiah. Baik, di situ kalimatnya kan apabila tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan berturut-turut. Nggak ada dibilang kecuali jika saya sakit, kecuali jika saya di PHK. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Dalam hatiku ku bilang kayak gitu, maksudku kayak gitu. Bisa? Nggak bisa. Karena yang jadi ukuran zohir kalimatnya. Pala mau kayak gitu ditambah aja sendiri. Kecuali kalau aku sakit ya gitu, nggak bisa kerja, atau aku kena PHK nyari kerja susah, nah gitu. Cuman ketawa orang nanti. Itu nggak ada ditulis di situ. Kenapa kok tambah-tambahin kata Tuan Kadi? Bahaya Pak Tuan Kadi, soalnya nanti pas aku sakit, udah aku nggak bisa apa-apa, tiba-tiba gugat cerai dia. Habis manis sepak dibuang. Waktu gagah aku bisa cari kerja, yalah begitu aku tak bisa lagi kerja karena aku sakit, lama-lama dia mau. Karena ada juga begitu. Mula-mula karena suaminya udah nggak bisa lagi cari, udah sakitnya permanen, keluarganya masih subsidi lah. Karena nengok kondisi saudara yang udah nggak bisa mencari lagi, nggak tega juga kan nengoknya, ya sudah kasih subsidi. Selama dikasih subsidi, istrinya masih oke-oke aja. Lama-lama subsidinya berhenti, ayo mak kok jadi beban nih lama-lama nih. Dari mulai tidur di kamar, lama-lama suruh tidur di sofa. Nah, bang sini aja lah ya bang, katanya. Kok gitu deh? Iya, aku sesak napasku. Kamar kita kan sempit, jadi biar lapang. Abang kan di sini pun lapang kan? Dah, bang tidur sini aja. Istri itu loh. Dah, mulai terasa lah suaminya mah. Terakhir aku kayak jadi beban lah di sini. Dah, sementara rumah itu rumah mertua pula. Lama, bilang lama keluarganya. Ini kayaknya kayak mana lah aku ini, aku sudah kerja mencarikan untuk kebutuhan anak-anak nih, nanti tak terurus lah ini adik abang nih, eloknya bagusnya abang bawa aja lah ini adik abang supaya aku bisa kerja, nggak kepikiran aku ke rumah macam mana dia di rumah. Dan nggak langsung sebetulnya kan. Nah, lama-lama
Ada yang lirik-lirik, kan gitu kan? Ada yang lirik, udahlah, yang sana pun nggak kepake. Bagus, ini yang masih gagah, masih bisa dipakai kan? Nah, sekiranya gugatlah ke pengadilan agama karena udah sekian tahun tak bisa kerja, nggak ngasih nafkah, kira-kira bisa nggak ini? Bisa. Lantas misalnya si suami bilang, Pak Hakim, aku nggak ngasih nafkah kan karena aku sakit. Dulu waktu aku nggak sakit, aku ngasih nafkah, berlebih-lebih pun nafkah aku kasih dari ukuran yang wajib. Karena uang belanja semua sama dia. Udah sakitnya aku nggak bisa lagi kerja, maka kayak gini. Apa kata hakim? Betul yang bapak bilang itu, tapi di dalam psikotalik talak tuh nggak ada kalimat kecuali jika aku sakit. Kan ada pak? Yang bapak baca kan nggak ada gitu pak ya? Ya udah, pokoknya bapak nggak ngasih nafkah, istri bapak nggak rela, digugatnya ke pengadilan ini. Ya udahlah, kalau kami sekedar membuktikan betul nggak bapak nggak ngasih nafkah. Ternyata betul bahwa itu karena bapak sakit, itu nggak ada pengecualian yang disebutkan dalam ucapan psikotalik talak. Gitu Pak Hakim. Ya memang begitu. Lemas lah. Maka kalau udah kayak begitu, jangan cerewet-cerewet kali jadi suami. Ada ibu-ibu sampai nangis dia diwirid. Ibu-ibu ini kan begini, bertanya, curhatnya pun ini juga kadang-kadang 75% curhatnya, 20% nanyanya. Dia nggak ngasih nafkah Ustadz, udahlah nggak apa-apa, cuman jangan cerewet kali. Saya kan capek Ustadz, pergi pagi banget, sebelum pergi kerja saya nyiapkan di rumah lagi, nyiapkan sarapan dia, ngurus dia lagi segala macam. Udah pergi saya pulang saya siang, mana lagi mau masak segala macam, mau beres-beres segala macam. Dia cerewet kali, nggak terima aja apa yang ku bikin sama dia. Itu bikin kepala aku pening Ustaz. Perkara aku kerja menafkahi dia nggak apa-apa, kan nggak mungkin pula aku minta cerai sama dia dalam kondisi dia sakit. Aku pun tahu jasa dia pun banyak sama aku Ustaz. Cuma janganlah cerewet kali. Cerewet itu nggak tahan aku Ustaz. Masa laki-laki lebih parah dari perempuan cerewetnya katanya? Ada kadang laki-laki ini nggak terima aja udah kayak gitu, buat dia diem aja. Ya namanya kondisi istrinya yang kayak gitu, pasti yang nggak bisa sempurna mengurusi suami yang sakit. Dia pun sibuk kerja juga. Datang laki, macam mana kayak dulu dia sehat aja, serba dilayani, ini begini. Kalau perlu disulangi pun makan. Padahal bisa makan sendiri. Udahlah, sabar-sabarkan aja lah. Kalau istri meremut sikit, biarinlah, ya udahlah. Namanya pun aku nggak bisa menjalankan kewajibanku dengan baik. Ya udahlah, meremut, ya udahlah. Pura-pura awak nggak nengok. Kalau masih mau bertahan ini. Tapi kalau awak pula pun ya udahlah. Kalau rasa-rasa dia ada berat ngurus aku, terserah dia. Dek, kau rasa kayak mana dek? Masih ikhlas ya kau ngurus abang dek? Kalau enggak, ada hak kau nak menggugat abang ke pengadilan, pergi lakukan. Tapi ini jangan basa-basi ya. Awak basa-basi, takutnya istri nggak pakai basa langsung basi, digugatnya betul. Ini memang betul-betul ini. Betul-betul udah siap. Kalau istri menggugat, ya udah nggak apa-apa. Timbang aku jadi beban. Cuman kan risikonya nggak beban istri, beban keluarga. Siap nggak keluarga menampung dia? Takutnya tak siap pula. Aduh, kemana mau dibikin? Ke panti asuhan? Belum tua-tua kali. Inilah problem ini problem. Bu, kayak mana bu? Umpama bapak kayak gitu bu, dipertahankan. Bu sangkut kayak mana? Oh, tak ada Ustaz. Umpama masih ada. Iya. Itu sifat takdir itu
pemberlakuannya itu kan berlaku untuk umat Islam atau untuk Indonesia aja? Saya kalau untuk di luar negeri, apakah juga berlaku itu? Untuk umat Islam yang ada di Indonesia, itu hukum yang dibikin untuk ala kita. Kalau di luar negeri mungkin mereka ada sendiri aturan-aturan yang syiar taklid yang sifatnya mengikat seperti ini. Ini tujuannya untuk menjagakan hak-hak istri supaya jangan laki-laki itu semena-mena. Kan ada juga semena-mena, dia ngasih nafkah tidak, kawin lagi iya, kawin lagi sama yang lain, tapi saya ini ngasih nafkah, begitu minta cerai nggak mau dia nyeraikan, gugat ke pengadilan agama, nggak ada bunyi psikotalik talak yang macam begitu. Kata pengadilan, ya ini talak ini hak suami ibu. Kalau suami ibu nggak mau jatuhkan talak kepada ibu, ya kami nggak bisa lah. Mana bisa, kami bukan suami ibu. Nah, tapi dengan dasar ada psikotalik talak, itu bisa diproses di pengadilan. Tinggal pengadilan membuktikan betul terlanggar apa enggak psikotalik talaknya. Itu aja. Pembuktian di pengadilan itu oleh hakim adalah proses persidangan itu betul enggak bahwa suami sudah melanggar satu dari 4 poin itu sebagaimana yang diajukan oleh istri. Apabila ternyata betul, apalagi udah diakui oleh suami, ya udah selesailah. Ada jamaah kita masih muda lah, masih muda kali, belum punya anak pun mereka rumah tangga. Jadi begaduh, datang ke rumah, aku diusir aku sama mertuaku. Kenapa? Ya kami ribut gini. Nah, jadi palak mertuaku, jika kau di rumah nih, aku selesaikan nanti di pengadilan. Gitu. Kenapa rupanya? Ya karena dia begini, aku silap. Terpukul aku lah dia, itulah bikin mertuanya pun nggak terima karena main pukul. Jadi mertuanya pula ABRI TNI, digitukan anaknya, wah nggak kupijak-pijak, oh syukur lah, pergi kau cepat sebelum kupijak-pijak, oh begitu gitulah bahasanya kan. Kalau kau bisa mukul anakku, kau pun bisa kupukuli di sini. Nah, jadi sebelum kupukuli kau di sini, pergi dulu. Nah, perkara hubungan kau sama anakku nanti kita selesaikan di pengadilan. Begitulah. Jadi datanglah dia ke rumah nangis-nangis. Aku lah nangis-nangis. Ya udahlah. Kayak mana nanti di pengadilan kayak itu aja lah, ikuti persidangan itu. Kalau kau belum bisa pisah sama istrimu karena masih kau suka, banyak-banyak kau berdoa, mudah-mudahan berubah pikiran mertua kau, berubah pikiran istri kau itu untuk tidak digugat ke pengadilan agama. Nah, yalah. Itu datang lagi, nangis lagi. Apa katanya? Udah jatuh Ustaz ya. Kenapa jatuh? Kayak mana di persidangan tuh? Ditanya sama hakim. Betul, ada kau pukul istrimu. Aku bilang, iya Pak Hakim, tapi pelan aja Pak Hakim, ini aja Pak Hakim. Nggak kuat-kuat waktu itu. Sementara waktu itu posisinya ribut, begaduh, emosi. Jadi hakim kan menyimpulkan, mana pula ada orang yang emosi mukulnya, gitu. Itu pukul sayang itu. Kalau lagi emosi mana kayak gitu. Perasaan kaunya pelan, yang ngerasakannya itu yang jadi ukuran, bukan perasaan kau. Jadi akhirnya karena diakui dia betul dipukul, cuman dia bilang ini aja Pak Hakim. Ya udah selesai lah. Orang diakui dia. Ya kalau nggak diakui, baru butuh saksi, butuh ini. Ini ketiga itu nggak pakai saksi. Nah, betul, saudara pukul istirahat. Betul Pak Hakim. Nah, kalau betul ya udahlah. Kalimatnya menyakiti jasmani, kan itu. Kalau namanya mukul kan menyakiti, udah selesai. Nah, tapi kalau nggak ada katanya, butuh mana bekas pukulannya, butuh visum dokter segala macam, saksinya siapa, gitu. Ini nggak begitu ditanya, iya Pak Hakim betul saya pukul. Ya udah kau akui, ya udahlah, selesai. Boleh nangis. Dah, berdoa kau, mudah-mudahan berubah pikiran orang itu datang menjemput kau balik sana. Rujuk.
Kalau ini nggak bisa rujuk karena istri yang menggugat ya. Itu bain suro, khulu namanya, tebus talak itu. Karena dia dibilang si suami, maka manakala ia membayar uang iwat kepada 10.000 rupiah, jatuhlah talak saya kepadanya 1. Nah, berarti udah dibayar kan? Jatuh, nggak bisa rujuk itu, udah dibayar. Tebus talak itu khulu namanya. Apalah mau ya solusinya bukan rujuk tapi nikah baru. Payah? Oh gitu. Ya bilang aja sama hakim, saya gini kan pakai sapu tangan, apa namanya itu menyakiti jasmani Pak Hakim. Kalau menurut Pak Hakim yang bebas mati ya serah Pak Hakim lah, cuma Pak Hakim tanggung jawab sama Allah Ta'ala. Saya mukulnya pakai sapu, nggak percaya tanya dia, betul nggak pakai sapu tangan saya gini kan. Nah, apakah itu namanya menyakiti? Sapu tangan. Tapi kalau tali pinggang, iya menyakiti. Enggak, sapu tangan gini aja ya. Nah, tinggal hakim itu kayak mana nanti menyelidikinya. Betul cakap istri apa betul cakap suami? Kalau perlu saksi, cari saksi, pembuktian segala macam. Itu maka perlu visum dokter itu kan sampai setingkat apa itu pukulannya. Makanya ada kadang-kadang pakai pengacara, diajari pengacara tuh ada suami ibu meninggalkan ibu 2 tahun. Wah, ada, aku ninggalkan dia pun udah gondok kali aku nengoknya. Oh gitu. Ada nggak ngasih nafkah dia, ngasih tetap ngasih, cuman aku nggak menerima loh. Ada pernah dia mukul-mukul? Nggak ada, aku yang mukulin dia. Maksudku supaya dia mau mukul aku gitu, mancing. Tapi dia nggak kepancing. Ada dia membiarkan ibu tidak peduli sampai 6 bulan. Aku nggak peduli sama dia. Malah aku sering kunci aja kamarku. Nggak boleh ku kasih dia masuk. Ayo. Lagi ini nggak adalah celah kita bisa menggugat bu, kecuali kalau ibu mau apa itu agak benjol sedikit, habis itu ke rumah sakit kita divisum. Maksudnya apa ini? Ya kita rekayasa lah. Benjolkan sedikit, koyak-koyakkan sedikit, nanti dijahit sedikit, itu visum dokter, bikin pernyataan bahwa benar telah gini. Mau ibu kayak gitu? Kalau ibu mau, ya kita bikin supaya itulah dasar gugatan kita. Jadi kalaupun nanti ditanya bukti segala macam, ada buktinya. Tinggal hakim lah percaya apa enggak. Kalau ternyata nanti hakim bisa membuktikan ini bohong, ya apa boleh buat. Ibu rugi 2 kali, pertama udah benjol. Ternyata rupanya ketahuan rekayasa kita, ditolak sama hakim. Ya udahlah resiko, namanya kan perjuangan. Perjuangan itu bisa menang bisa kalah. Cuman tak apa-apalah, ada benjol lah, koyak. Tapi itu bohong ya, berdosa ya, berdosa itu, berdosa. Sampai seperti itu, jadi ya namanya pengadilan begitulah. Baik. Kalimat talak itu nggak bisa, yang sah itu yang pertama. Yang pertama. Umpama pun diulang yang pertama kan terlanggar kan, udah selesai. Udah diucapkan lah begini bla 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 bla. Habis itu diulangi balik, lantas ditambah. Ditambah. Tapi yang pertama kan sudah sah. Sama kayak begini.
ketika penyebutan mahar berbeda antara si calon suami sama orang tua si perempuan dalam akad, itu kan yang batal kan maharnya, jatuh kepada mahar misil, tapi akadnya kan udah sah. Kata mertuanya gini, kunikahkan kepadamu anak kandungku si Polana, maharnya 5 juta rupiah tunai. Datang suami bilangnya, aku terima nikah si Polana, maharnya 500.000 rupiah. Jauh kali itu 5 juta sebenarnya. Ya, tengok-tengok alah saksi, kayak mana saksi? Tadi bapak bilang berapa? 5 juta. Ini bilang berapa? 500. Biasanya kan selalu ulang-ulang. Nggak boleh beda lah. Kalau sekarang sebetulnya berapa? 5 juta apa 500? Sepakati dulu gitu. Ternyata sepakatnya ya 5 juta. Ya kok aku bilang 500? Salah cakap aku. Oh, ya udah ulang-ulang biar sama. Umpama diulang, yang mengesahkan itu yang pertama apa yang kedua? Yang pertama, karena menyebutkan mahar dalam akad nikah itu sunat, bukan wajib. Umpama nggak disebutkan maharnya, aku nikahkan kepadamu anak kandungku si Polana, aku terima nikahnya si Polana, nikah si Polana, sah. Nggak dibilang maharnya, ya kalau nggak dibilang maharnya bukan berarti nggak wajib bayar mahar, tetap wajib bayar mahar. Cuman berapa maharnya, karena tidak musamma, tidak disebutkan dalam akad nikah itu, maka jatuh mahar yang wajib dibayar oleh si suami, mahar misil namanya. Mahar yang semisal perempuan nih, berapa lah pantasnya dikasih mahar kalau kayak gini orang. Bisa juga diukur macam mana keluarga dia, kakak-kakaknya udah nikah, kira-kira berapa. Inilah kira-kira acuan dari itu. Umpama mahar misilnya 5 juta, ya 5 juta bayar. Oh, ini disebutkan 5 juta sesuai dengan kesepakatan. Datang si suami 500 bilangnya. Ya udah, 5 jutanya batal, 500-nya batal. Jadi mahar misil, musamanya batal, misilnya berlaku. Tapi akadnya udah sah. Umpama diulang, yang mengesahkan itu akad yang pertama apa akad yang kedua? Yang pertama juga. Cuman kenyataannya kita lihat kalau di akad majelis akad tuh diulang nggak aja? Ulang. Itulah. Yang satu bilang mahar, yang satu bilang mas kawin. Karena mas kawin itu mahar. Di satu daerah membilangkan mahar itu mas kawin. Kenapa dibilang mas kawin? Karena memang rata-rata di situ asal mahar bentuknya emas. Karena emas ini diberikan dalam kerangka untuk kawin atau menikah, dibilang orang mas kawin. Nah, sebetulnya mas kawin itu maksudnya ya mahar. Jadi waktu dalam akad nikah, karena dia ngapalnya mas kawin dibilangnya. Maharnya mas kawin sebentuk cincin emas sekian gram. Mahar, jangan mas kawin ya, mahar diulang lagi. Ngapalnya mas kawin juga nih. Ya udah, sebetulnya nggak masalah itu, asal sama-sama paham mas kawin itu maksudnya mahar. Oh ya udah, orang semua ngerti, nggak masalah itu. Diulang pun tetap udah sah nikahnya. Umpama nggak pun sah ini sebagai mahar, jatuh mahar misil. Tapi kalau itu maksudnya udah sama-sama paham, ya udah nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang Tuan Gading ngotot itu. Ulang lagi. Biar mantap. Jangan beda-beda, nggak boleh ya, biar mantap. Sampai mantap, keringat dingin kawan.
Nggak masalah, toh yang lakuin itu yang pertama udah sah kan. Cuman kalau udah sah, kenapa kok disuruh ulang? Kurang mantap gitu. Kurang mantap. Kurang sentak dia. Saya kan diminta untuk mengisi tausiah perkawinan, siap akad nikah, bla 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 bla, suruh ngisilah nasihat-nasihat perkawinan. Belum akad nikah lagi kan saya di situ. Adalah bapak-bapak, usianya sudah di atas wak-wak lah, udah tua-tua lah misalnya. Tetangga laki-laki itu. Jangan lupa kau senapas nanti. Jangan putus-putus ya. Semangat. Maka nanti sebelum aku terima, kau bilang tarik nafas yang bagus. Gitu. Jadi senapas. Jangan sampai bernapas-napas kau di situ. Dalam hati saya ya, mudah-mudahan bisa senapas. Ini kalau orang tua-tua dulu begitu. Mesti senapas. Itu menyambut, begitu diguyang langsung kau sambut. Mertuanya agak kekuatan goyangnya, gemeter dia, sesak napas. Agak lama lah. Mau sebentar karena goyangan tadi. Makanya nggak usah digoyang-goyang kali. Usah pun dipegang tangannya, nggak apa-apa itu. Polan ya Pak, ku nikahkan sama kau ya, anakku si Polana, maharnya sekian, tunai. Ku terima nikah anak bapak si Polana, mahar sekian, tunai. Udah saja itu, nggak usah resmi-resmi kali. Yang penting isinya itu dia. Ini kan nggak tegang dibikinnya suasana. Apalagi sekian mata semua tersorot. Wah. Jawara itu sempat gemeter enggak? Enggak. Oh enggak. Biasanya enggak gemeter tuh yang ketiganya itu. Yang pertama enggak gemeter-gemeter sikit, tapi tak kesal. Makanan yang nyanyi itu di depan kan ada aturan apa? Nikah, kamu nikahnya. Iya, pakai domir ya. Ya, aku terima nikahnya si Polan. Jadi memang kalau biasa domir itu kan duluan isim zohir, baru isim domir. Ini isim domir dulu, baru isim zohir. Aku terima nikahnya, disebutkan namanya. Sogenya kan nama, barunya kata ganti dari nama. Biasanya enggak itu. Aku terima nikah si Polana, maharnya dengan itu juga disuruh ulang itu, dengan mahar sekian. Jangan pakai dengan maharnya. Dia ngapalnya dengan mahar, jangan pakai dengan maharnya. Enggak masalah sebetulnya itu kan. Tapi ya udahlah. Ya. Kita kadang-kadang duduk di situ, nanti kita nggak enak sama tuan kadinya ya. Udahlah, waktu itu kan dia sutradaranya, jadi nanti ganggu-ganggu, wah ya udah dalam hati kita selama yang sana nggak sampai pucat aja lah mukanya. Udah, baiklah. Jadi kalau mau nggak gemeter, yang kedua dan ketiga itu nggak gemeter lagi. Pak Arif gimana? Mau yang kedua? Nah, baiklah. Yang kedua Pak Arif, tapi jadi wali maksudnya. Baik. Maka engkau tolak atau tiap-tiap mana tadi? Bagi perempuan yang ajnabiyah, engkau tolak. Engkau tertolak, tapi bukan istrinya, ya nggak jatuh. Atau pakai taklik, jika aku berkahwin akan dikau, maka kau tertolak. Itu tadilah, jika aku kawin sama engkau, kau melakukan ini, kau ku cerai. Atau jika masuk engkau akan kampung ini,
maka kau tercerai. Nah, saya pernah ditanya sama orang, tapi memang dia minta dirahasiakan kali. Tolonglah Pak Ustadz, ya rahasiakan kali Pak Ustadz. Adanya kawanku ngajar sama-sama di sekolah, Ustadz juga dia, tapi aku kurang percaya sama dia. Nah, sama Ustadz aku percaya, alhamdulillah dipercaya pula. Jadi tolong Pak Ustadz jangan ceritakan sama siapa-siapa, bahkan istri Ustadz pun janganlah tahu Pak Ustadz, malu nanti. Oh, gini Pak Ustadz. Ya ini saya ceritakan, tapi nggak disebut namanya. Maksud dia jangan diceritakan dia orangnya gitu. Oke, gini Pak Ustadz. Kadang-kadang keluarga kita di kampung Ustadz sama kita itu anggapannya begini aja, sehingga kayaknya kita tuh macam mana gitu. Jadi pala aku bilang sama aku, udahlah tak mau kali balik kampung lagi lah, udah malas aku jumpa kalian lagi. Nah, seumpama aku balik kampung jatuh salah istriku. Ya kenapa bapak? Apa hubungannya pulang kampung sama istri jatuh? Begitulah Ustaz untuk meyakinkan orang tuh bahwa aku memang nggak mau lagi balik kampung. Nah, aku bilang seandainya kalau sampai pulang laku ke kampung jatuh salah istriku, aku bikin. Aduh bapak ini masak palak sama keluarga bapak, istri bapak jadi korban. Itulah Ustaz. Setelah aku pikir-pikir, aduh kok kayak gini aku. Istri bapak tahu, aku ceritakan sama dia. Iya nih abang ini katanya. Jadi akhirnya Ustaz sampai gini hari udah berapa tahun aku tak berani pulang kampung Ustaz. Padahal suasana udah berubah Ustaz. Kalau dulu kan udah palak-palak aja wak nengoknya. Gini hari udah nggak palak Ustaz. Orang tuh terbaik, aku pun udah baik. Tapi kan namanya kampung awak, kepingin juga mau pulang. Itu dia menanya bulan Ramadan, mau pulang hari raya. Jadi kayak mana itu Pak Ustadz, biar supaya jangan jatuh talak, tapi aku bisa pulang kampung. Nah, misalnya tadi pertanyaannya, bisa aku tarik balik cakap tuh Ustadz? Nggak bisa Pak. Jadi kayak mana Pak Ustadz? Nggak balik-balik lah aku ke kampung kalau kayak ini ceritanya. Ya udah, sebelum ini bapak ada menceraikan istri bapak? Nggak ada Ustaz, nggak ada. Kami baik-baik aja, nggak ada. Oh ya udahlah, kepingin kali bapak pulang kampung, mesti kali pulang kampung. Ya namanya kampung awal lah Ustaz. Ya udah, gini aja. Kalau jatuhnya begitu bapak pulang kampung pasti jatuh kan. Kalau bapak ucapkan nggak bisa tarik lagi. Cuman kan baru talak satu. Nah, begitu jatuh talak, terus bapak bilang sama istri bapak, Dek, aku rujuk sama kau udah. Cuman hati-hati, udah jatuh satu, jatuh dua lagi. Jangan bapak ulangi balik kayak gitu. Oh, gitu solusinya Ustaz. Iya, supaya jangan jatuh nggak bisa. Tetap jatuh, tapi karena baru satu bisa rujuk. Rujuknya kayak mana Ustaz? Ya, istri bapak kan di sebelah kan. Ada mobilnya Mbak sendiri ya. Nah, begitu masuk ke kampung, rap, jatuh talak, Dek. Sesuai dengan cakap abang Dek, jadi sekarang abang rujuk sama kau dan kita aja. Nah, gitu. Nanti bapak bilang sama istri bapak kayak gitu, supaya jangan terkejut dia kan. Nah, ya, makasih Pak Ustaz, pulang kampung. Jadi itu kan, andai kata lah, ini kampungnya kan udah tahu deh kampungnya, tapi di mendekati masuk kampung itu macam diakal-akali juga lah. Kalau jangan lagi masuk ke kampungnya, tapi kampung sebelah lah misalnya. Oh bisa. Artinya kan nggak sampai terjatuh tanah, terlanggar. Iya. Ya. Balik kampung. Kampung dia mana? Yang sekitar itu kan ada. Kita jumpa di sini ya. Boleh. Tapi mungkin dari Indo kan menengok-nengok pohon apa kan gitu. Ya udah. Tapi kalau mau kayak gitu janjian di kampung sebelah, bisa apa-apa. Kumpul di situ kan, ada pula familinya di kampung sebelah itu kan, ada kampung situ lah, di situ. Tapi jangan mana batas wilayah kampung dia itu, jangan masuk. Nah, kalau istrinya masuk apa-apa, kau aja lah di sana. Kalau abang nggak bisa, karena abang bilang kan akunya, kalau sampai aku balik kampung, takkan mau aku balik kampung lagi. Seumpama balik aku kampung jatuh kalau istriku katanya. Nah, kan seumpama aku
Ya udah, yang anak istrinya suruh sana. Nah, karena dia kampung sebelah lah. Apa boleh buat lah. Kalau nggak mau jatuh, tapi kalau mau jatuh juga, kalau terlanggar juga jatuh, kan mesti satu, rujuk aja. Nah makanya ya hati-hatilah, karena ucapan kita tuh jadi hukum. Jadi hati-hati. Macam tadi lah coba. Semuanya itulah masih adalah solusinya, Pak, jangan jatuh kan, tutup pintu tuh, permanen bikin tutupnya, pindahkan pintunya sebelah. Udah Pak Arif. Baiklah, seginilah dulu. Nanti kita sambung lagi.